Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita. Pagi ini izinkan saya membagikan sebuah renungan untuk kita semua. Saya sangat senang dengan renungan ini. Di sini saya akan memberikan sebuah topik yaitu tentang spiritual formation. Saudara Bapak Ibu, dalam pikiran kita apa sih ketika kita mendengar kalimat formasi spiritual? Saya merasa tergerak hati saya untuk menyampaikan ini. Yang pertama, di dalam formasi spiritual itu yang pertama ada hukum yang mengatur hidup setiap orang. Kedua, ada aba-aba atau instruksi yang wajib didengarkan, dituruti oleh setiap orang. Yang ketiga, ada gerakan bersama, artinya ada komunitas, ada kelompok-kelompok. Ada beberapa hal yang saya sangat rindu disampaikan kepada saudara Bapak Ibu tentang formasi spiritual. Saya melihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di sini saudara Bapak Ibu, saya bisa memberikan sebuah gambaran bahwa di dalam seluruh rangkuman isi di dalam kitab kita berbicara tentang 3 hal yang sangat mendasar. Yang pertama itu berbicara tentang sebuah penciptaan. Baik apapun yang ada di bumi, baik apapun yang berkaitan dengan manusia, baik apapun yang berkaitan tentang lingkungan manusia. Itu yang kedua, berbicara tentang sebuah kejatuhan, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia berdosa sehingga alam juga mengalami hal yang sama sehingga menanggung akibat dosa itu. Yang ketiga, di situ setelah ada kejatuhan, tentulah ada sebuah penebusan. Sesuatu yang sudah dijual itu harus ditebus. Artinya supaya ada kelangsungan kehidupan. Nah, saudaraku, di dalam hal ini, dalam penebusan ini kita melihat bahwa kenapa Tuhan begitu tertarik, kenapa Tuhan punya inisiatif untuk hal ini. Yang pertama, karena kita sudah sesat. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Di sini saudaraku, inilah inisiatif Tuhan muncul. Ketika melihat manusia sudah sesat, manusia sudah jatuh di dalam dosa, Tuhan punya inisiatif supaya manusia dipulihkan kembali. Manusia tidak lagi terpisah dengan Tuhan. Dan saya menarik di sini berbicara tentang domba. Domba adalah seekor binatang di mana domba yang pertama ciri-cirinya, kalau dia jatuh sulit untuk bangun. Kedua, kalau dia jalan lupa jalan pulang. Ketiga, kalau dia makan rumput, di situ ada serangga. Binatang domba ini tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Dia sangat bergantung kepada gembalanya. Dia sangat bergantung kepada lingkungannya. Siapa yang bisa membersihkan dia? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita dengan Tuhan. Kita sangat bergantung dengan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Demikian manusia dengan Allah, ketika sudah terpisah, manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menemukan apa yang benar dalam dirinya. Hanya kemurahan Tuhanlah manusia bisa menemukan semua itu. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama, bahwa dosa
itu membuat manusia tidak bisa menolong diri sendiri. Yang kedua, karena kegentingan dosa itu, artinya dosa itu sangat serius. Manusia seharusnya jijik melihat dosa, tetapi manusia malah tidak. Ketiga, maka kita perlu Kristus. Kita perlu Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan yang ajaib. Tuhan yang memberikan perlindungan kepada kita, melebihi apapun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam hidup ini kita lakukan. Ada sesuatu yang berarti di mata Tuhan. Minimal yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan membaik. Kedua, kita tidak terpisah lagi dengan Tuhan. Kita dalam satu roh, dalam satu penyembahan kepada Tuhan yang benar. Ketiga, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berubah, berbalik daripada kesalahan dosa itu. Tuhan tunggu jawaban dan komitmen kita, keputusan kita. Ada sebuah perubahan yang harus kita berikan hari ini, sehingga kita tidak hidup lagi di dalam dosa itu. Yang terakhir, bahwa Tuhan begitu kuat untuk menolong dan menyelamatkan kita, supaya kita bertumbuh. Kata bertumbuh di sini adalah kehidupan baru. Kita diberi hidup baru, gaya hidup baru, keadaan hidup baru. Dan itu semua Tuhan inginkan terjadi ada dalam diri kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Saya bersyukur Bapak Ibu boleh mengikuti siaran saya ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan, dan jangan lupa setiap saat kita gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berharap bahwa pemulihan itu selalu ada dalam diri kita. Semoga dari Bapak Ibu terus menerus untuk menjalankan tugas yang memang tidak gampang, tetapi berjalan bersama Tuhan itu menyenangkan. Sesulit apapun kita bisa lewati, dan karena Tuhan punya cara untuk kita masing-masing tidak sama. Satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi intinya bahwa kita punya kesempatan hari ini, kesempatan kedua untuk dipulihkan. Sampai jumpa. Saudara diberkati, saya diberkati, dan mari dukung. Jangan lupa berikan komentar tanggapan. Saya berharap siaran ini menjadi sebuah siaran yang boleh membangun diri kita. Apa adanya lah hidup ini, natural sajalah. Karena Tuhan tidak menginginkan kita yang aneh-aneh, natural saja. Jalani saja hidup ini dengan benar bersama Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.